Mumpung istri anakku mau mandi. Siapa ya? Perasaan Mas Digo udah berangkat kerja. Siapa? Kok nggak ada orang? Mas? Mas? Karena kemarin gak sempat ngapa-ngapain, sekarang saatnya. Syira? Syira? Iya Non, kenapa? Sore ini ada acara. Saya sama suami saya mau pergi dulu. Kamu tolong rawat kakek sama jaga rumah ya. Siap Non. Kok dada aku kayak ada yang nyentuh? Kamu kenapa sayang? Nggak tahu sayang. Tiba-tiba dada aku kayak ada yang nyentuh. Ah! Ini kan tongkat kakek. Kok bisa ada di sini? Nyentuh. Perasaanmu aja kali. Udah ayo kita pergi. Bagus juga cincin ini. Gak sia-sia punya teman dukun. Udah tua tapi masih ngedukun. Mau ngapain lagi kau kesini? Lex. Mau gimana lagi, Bol? Udah lama aku ditinggal sama istriku. Bosan aku sendiri. Umur segitu masih mikirin cewek? Ya udah, aku ada barang bagus nih buat kau. Kalau kau pakai cincin ini, tubuhmu akan transparan. Jadi, kau bebas ganggu cewek manapun tanpa ketahuan. Tapi ingat, kalau kau ketahuan, nyawamu yang akan jadi bayaran. Loh, perasaan tadi kakek di kamar. Kapan ke bawahnya? Sekarang aku bebas ngapain aja dengan cincin ini. Cincin? Mana sih Mas Digo kok belum pulang? Hah? Udah tahu aku lagi ketakutan. Dianya malah nggak pulang. Udah lama kakek nggak ngerasain ngebelai. Sekarang mumpung anakku nggak pulang. Suara apa itu? Kek, waktunya minum obat mah. Loh, kakek kemana? Ini kan udah tengah malam. Loh, itu kan tongkat. Gak mungkin, pasti aku salah lihat. Mana mungkin kakek bisa ngilang dengan cincin itu? Akhirnya lega juga. Untung ada kamu. Jadi kakek bisa enak-enak tanpa ketahuan. Aku pulang. Ternyata bener, kakek bisa ngilang. Astaga sayang, kamu kenapa? Bau pandan. Selama ini, Nyonya selalu mengeluh diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Lalu dia pun mengatakan kalau selama ini ia merasa ada yang menyentuh tubuhnya. Nggak tahu sayang. Tiba-tiba dada aku kayak ada yang nyentuh. Ah! Akan tetapi, aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Astaga nak, istri kamu kenapa? Dialah yang sudah melakukan ini, mertuanya sendiri. Selama ini, mertuanya menggunakan cincin ajaib yang bisa menghilang. Akhirnya lega juga. Untung ada kamu. Jadi kakek bisa enak-enak tanpa ketahuan. Ia menggunakannya agar tidak ketahuan saat menodai Nyonya. Karena kejadian itu, mereka pun mengira kalau Nyonya digangguin oleh penunggu rumah ini. Setelah itu, mereka pun memanggil dukun untuk mengusir jin di rumah ini. Itu kan teman dukunku. Ngapain mereka bawa dia ke sini? Di rumah ini, istri saya selalu diganggu sama makhluk halus. Bahkan ia juga dinodai saat di kamar. Bawa saya ke kamar kalian. Gawat. Ini kan punyanya ayah. Ayah. Duh, tongkatnya kelupaan. Pokoknya aku harus ikutin mereka. Di sini mbah. Di sini istri saya dinodai sama makhluk halus. Bau pandan, mana mungkin makhluk halus tinggalin bau pandan begini? Jadi ini rumah kalian hasil dari pesugihan itu? Bener mbah. Anakku pakai pesugihan. Sekarang di mana kalian lihatkan jasad itu? Jasad. Saya ingin tahu, apa ini ulah dari makhluk halus yang bikin kalian kaya atau bukan?
Seperti yang Mbah suruh, kami sudah mengawetkan mayat pesugihan kami dan kami juga selalu tidur bersamanya, Mbah. Istriku! Dasar anak biadab. Tega-teganya kalian menumbalkan ibu kalian sendiri. Ah! Mas! Ayah! Lexi, jadi itu istri kau? Pokoknya kalian gak akan kumaafkan. Sekarang juga aku akan laporkan kalian ke polisi. Biar kalian hidup sengsara di penjara. Tega-teganya kalian menumbalkan ibu kalian sendiri. Pokoknya kalian gak akan kumaafkan. Sekarang juga aku akan laporkan kalian ke polisi. Biar kalian hidup sengsara di penjara. Termasuk kau, Karpol. Kan kamu di penjara kan? Ayo tahan dia. Lepasin! Lepasin, Bang! Kalian gak akan bisa nangkap aku. Hilang. Cari dia. Kalau sampai dilaporin hal ini, bukan hanya di penjara, tapi kita bisa mati karena telah melanggar sumpah pesugihan. Kalau kalian ingin kaya, kalian harus memiliki pengorbanan. Kami siap berkorban, apapun akan kami lakukan, Bah. Kalau gitu, kalian harus menumbalkan orang terdekat kalian. Ayah, ibu, atau anak kalian. Apa? Setelah kalian menumbalkannya, kalian harus mengawetkan jasad itu di rumah kalian. Lalu, kalian harus tidur dengan jasad itu setiap malam. Karena hal itu, kami pun menumbalkan ibu. Karena di antara ibu, ayah, dan anak kami, hanya ibulah yang sakit-sakitan. Kami sangat sayang terhadapnya. Akan tetapi, kami yang sudah bangkrut dan jatuh miskin, terpaksa melakukan ini demi keberlangsungan hidup kami sekeluarga. Lihat tuh, Bu. Bagus kan pemandangannya? Makanya ibu jangan sakit-sakitan terus. Jadi kan kita bisa ajak ibu keluar. Maafin kami ya, Bu. Kami nggak mau lihat ibu sakit-sakitan kayak gini terus. Jadi kami harus ngelakuin ini demi kebaikan keluarga kita. Ibu? Lalu kami pun membuat cerita palsu dan mengatakan kalau ibu meninggal karena kepleset saat berjalan ke balkon sendirian. Setelah itu, saat hendak dimakami, kami pun bersekongkol dengan penggali kubur untuk membawa jasad ibu ke rumah kami. Kami pun menuruti kata Mbak Dukun. Setelah mengawetkannya, kami pun tidur bersama setiap malam. Kejar dia, atau nyawa kita yang bakal jadi bayaran. Dasar manusia-manusia sialan. Ternyata mereka yang sudah membunuh istriku. Tidak! Ayah! Ingat sama sumpah kita. Jika ritual kita ketahuan, maka nyawa kita yang akan jadi persembahan ke iblis. Jadi lebih baik dia yang mati daripada kita. Percuma saja kalian nangis, karena kalian sendiri yang memilih jalan ini. Jadi, lebih baik kita amankan jasadnya dan jadikan dia tumbal kedua. Dia Jo, anak majikanku. Selama ini, dia selalu menggangguku dan bahkan berani menyentuhku. Kamu gak capek apa jadi pembantu terus? Mending kamu jadi pacarku, biar kamu bisa hidup enak di rumah ini. Maaf Jo, tolong jangan sentuh-sentuh aku, kita ini bukan muhrim. Berani kamu nolak aku? Dasar wanita gak tahu diri. Kalau bukan karena aku yang nyuruh orang tuaku buat terima kamu, mungkin kamu udah mati di jalan. Sewaktu orang tuaku meninggal dunia, orang tua aja yang merawatku dan mengizinkan aku kerja di rumah ini. Akan tetapi, aku selalu dijadikan mainan olehnya. Bahkan, dia pernah membiusku dan menodaiku secara paksa. Tuan ngapain? Aku gak mau! Kau! Karena hal itu, aku pun mengadukan perlakuannya ke orang tuanya. Dan dia pun dipaksa oleh mereka untuk pergi kuliah ke luar negeri. Sejak saat itu, hidupku mulai tenang di rumah ini tanpa adanya dia. Akan tetapi, sekarang dia udah kembali lagi ke rumah ini. Hai cantik, gimana? Kamu pasti kangen kan sama aku? Jo, jangan kamu gangguin Sira. Sana, kamu beresin barang-barang kamu. Kamu pikir kamu bakal aman karena orang tua ngebela kamu? Jangan berharap. Coba kita icip. Syira, kamu kenapa? Rasanya kayak asli. Emang gak salah aku ikutin dukun rekomen dari kakek.
Selama aku kuliah di luar negeri, aku selalu chatan bersama kakek di rumah. Lalu, aku pun menanyai kakekku yang bejat tentang dukun yang sakti, supaya aku bisa membalaskan dendamku ke pembantu itu, karena sudah membuatku dipaksa kuliah di luar negeri. Lalu, saat aku sampai di Indonesia, aku pun langsung menemui dukun itu, dan dia memberikanku boneka ini. Dengan boneka ini, kau bisa mengontrol siapapun sesuka hati. Hah? Beneran, Mbah? Akan tetapi, kalau kau ketahuan, kau akan menanggung resiko yang besar. Sekarang, aku bakal nikmati pembalasanku sepuasnya. Shira, kamu kenapa, nak? Waktunya beraksi. Jo, kamu ngapain? Coba kita icip. Shira, kamu kenapa? Sekarang, aku bakal nikmati pembalasanku sepuasnya. Shira, kamu kenapa, nak? Waktunya beraksi. Jo, kamu ngapain? Ayah ngapain masuk ke kamarku? Shira, nak, dia kesurupan. Ikut papa sekarang. Apa ini? Kenapa badanku kaku kayak gini? Ah, tidak! Jo! Jo! Sayang, kamu kenapa teriak-teriak? Jo, mana, sayang? Jo berubah jadi boneka. Apa? Jangan bercanda kamu. Mana mungkin Jo jadi boneka? Kenapa ada banyak boneka di sini? Shira, kamu kenapa? Gak mungkin. Jo gak mungkin pakai alat kayak gini. Ini beneran Jo, Ma. Papa lihat sendiri. Jo berubah jadi boneka gara-gara nyantet Shira. Enggak mungkin. Jo. Setelah kehilangan anaknya, sikap mereka berdua terhadapku pun berubah menjadi jahat. Ini tuan, nyonya diminum dulu biar enggak. Diam kamu, pembantu sialan. Gara-gara kamu anak saya pergi untuk selamanya. Udah, Ma, ini bukan salah Shira. Tapi Pak, Jo. Karena kejadian ini, aku pun mencari tahu tentang keluarga mereka. Aku merasa ada yang aneh, karena terlalu banyak hal ganjil yang terjadi di rumah ini. Pertama, kakek di keluarga ini memiliki cincin yang bisa menghilang, lalu tega menodai menantunya sendiri. Akan tetapi, saat Nyonya dan Tuan memanggil dukun ke rumah ini, kakek pun tiba-tiba menghilang. Dan saat kutanya tentang keberadaannya, mereka selalu menutupi hal ini dariku. Kedua, entah kenapa Tuan Jo bisa mendapatkan boneka gaib untuk menyantetku. Lalu yang terakhir, kenapa mereka selalu melarangku untuk membersihkan kamar mereka? Bahkan kakek dan dia tidak dibolehin masuk sekalipun. Aku yakin, pasti ada yang gak beres di kamar ini. Hawanya kok serem ya? Sekarang, karena kamu udah tahu semuanya, kami akan menumbalkan kamu juga. Kenapa kalian tega ngelakuin ini? Bukannya mereka orang tua kalian? Kamu gak perlu tahu apa yang sudah kami alami. Sekarang, sebagai pembalasan dendam Jo, aku akan menyiksa kamu sebelum ditumbalkan. Polisi! Sebelum masuk kamar ini, aku udah nelpon polisi buat jaga-jaga. Aku ngelakuin ini karena aku yakin, selain menutupi kepergian kakek dan nenek, kalian juga nyembunyi sesuatu kan di kamar ini. Gimana ini mas, kita ketahuan? Sekarang lebih baik kalian nyerahin diri ke polisi. Atau, Jantungku! Karena kalian sudah ketahuan dan mencari sumpah, saya berjanji, kalian akan mati sebagai bayarannya. Ini semua adalah konsekuensi dari pilihan yang kalian lakukan. Karena setiap perbuatan pasti ada akibatnya.